Sidakti RT 05 10 Sukamandi Cilodong Kota Depok. Kegiatan sehari-hari dosen STAI di Jakarta, kemudian Wakil Sekretaris Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam LSBBI Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang ketiga, Asisten Riset Profesor Dr. Sohir Muhammad Sohir di Universitas Islam Internasional Malaysia Kuala Lumpur. Kemudian anggota Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kemudian Ketua Yayasan Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Dan yang terakhir, penggagas Museum Persahabatan Indonesia Palestina. Dan adapun karya-karya beliau, yang pertama biografi tokoh politik Masyumi, kedua setengah abad Dewan Dakwah, mengawal akidah, mengokohkan NKRI, tiga ensiklopedia mujahidah dakwah Nusantara, empat membangkitkan tiga pilar kekuatan dakwah, kelima Capita Selekta Air Baswedan, keenam syarah kitab Capita Selekta M. Nasir dan lainnya. Yang ketujuh, mengenal pemimpin dan pendiri DTI. Yang ke-8, Al-Hikam Buya Hamka, membina pribadi hebat. 9, patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Inspirasi dari Bapak NKRI harga mati, Muhammad Nasir. Yang ke-10, A.R. Baswedan, saya Muslim, saya nasionalis. 11, tulisan-tulisannya tersebar di HU Republika, Sabiri, Hidayatullah, Risalah, Dewan Dakwah News, Tazakar, dan Buletin Dakwah Dewan Dakwah. Mungkin itu pemaparan CV dan pemateri kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya informasikan bahwasanya di tengah-tengah kajian kita nanti akan berjalan kota infak. Bagi teman-teman yang ingin menginfakkan, dipersilahkan. Gini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka kalimat. Langsung saja saya persilahkan kepada Ustaz Hadi Nur Ramadan untuk menyampaikan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman, binikmatil izzatil Islam, binikmatil syahrul Ramadan, syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah yang memberikan kita nikmat di bulan Ramadan ini. Bulan yang sangat berbahagia dan bulan yang kita nanti, dan bulan Allah limpahkan rahmat dan berkah. Salawat teriring salam kepada uswah kedua kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikutnya di akhir zaman. Yang saya hormati sahabat kami, udah panggilan ini apa? Umar. Abah. Baba. Ya, Baba Rio Abdullah dan Umar Ustazah Aki Tiana Dewi. Semoga mereka menjadi pasangan yang hafizahullah. Mereka yang dijaga oleh Allah dan memberikan kesehatan walafiat, dan zuriyahnya menjadi generasi yang waja'alana lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para musyrif, musyrifah, pada mudaris, mudarisah, para mu'alim, mu'alimat, mu'adim, maskan hufaz, dan para santri, santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita ini, negeri kita Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Saya Hadi Nur Ramadan, dan alhamdulillah saya sudah baru menulis 12 buku tentang tokoh-tokoh Islam Indonesia. Jadi alhamdulillah kami buat kemarin Museum Persahabatan Indonesia Palestina. Museumnya belum ada, tempatnya belum ada, tapi ide gagasannya sudah ada. Dan alhamdulillah itu kemarin baru launching, dibuka oleh Kedutaan Besar Palestina, dan kami kemarin baru diundang oleh Dubes Palestina. Alhamdulillah para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, takhusus bidang saya ini tentang sejarah Islam di Indonesia.
Kita ini merdeka 17 Agustus 1945, tepat pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 9 Ramadan. Sebelum itu, bangsa kita adalah bangsa yang sangat luar biasa. Negeri kita, ketika Belanda, VOC, kemudian Portugis, kemudian Spanyol, Inggris masuk, secara kasat mata kita nggak mungkin bisa merdeka. Kita dijajah, berlawan Belanda, berjihad melawan Belanda 3,5 tahun. Dari itu pula jiwa dan raga para ulama, para pejuang mereka korbankan dengan jiwa dan raga. Tapi Allah berikan kemenangan, futuhat. Jadi kemenangan itu futuhat. Jadi ketika Allah berikan pertolongan, itu di dalam Al-Quran disebutnya futuhat. Nah, futuhat kemenangan-kemenangan ini, ya, para kawan, para satriwan, satriwati, Allah berikan juga dalam setiap sejarah. Setidaknya ada 37 peristiwa besar dalam sejarah yang Allah berikan kemenangan pada umat Islam di bulan suci Ramadan. Yang pertama Perang Badar yang secara kasat mata manusia 1:5 nggak mungkin kita menang. Allah turunkan Ramadan, kemenangan di bulan suci Ramadan pada Perang Badar. Yang kedua pada Fathul Mekah. Yang ketiga masuknya Islam di Andalusia yang dibawa Tariq bin Ziyad di Selat Gibraltar. Lalu kemudian umat Islam dimenangkan oleh Allah di Bosnia Herzegovina. Lalu peristiwa yang sangat bersejarah, Ain Jalut, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan luar biasa, peristiwa kemenangan-kemenangan di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tabi'in, para tabi'in, ini juga kemudian Allah berikan kemenangan ini, futuhat pada bangsa merdeka Republik Indonesia. Makanya setiap hari Senin kita membacakan, ya, setiap hari Senin kita upacara. Bunyi upacaranya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya kemerdekaan Indonesia atas rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kawan-kawan yang dimuliakan Allah, Maskanul Hufaz, antum yang hari ini belajar di rumah Quran, Maskanul Hufaz, antum adalah orang yang hari ini telah berjual beli dengan Allah. Antum adalah para pendakwah Islam. Masa depan Indonesia, masa depan negeri, masa depan agama ini ada di antum hari ini. Insyaallah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang yang pertama kaya di Indonesia yang pertama, Kiai Ahmad Dahlan. Sampai sekarang rumah sakitnya 273 lebih, universitasnya 317, panti jomponya ratusan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama dari Kauman yang mendirikan gerakan dakwah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengatakan ketika dia menafsirkan surah Al-Imran yang bunyinya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang Allah lahirkan di tengah-tengah umat manusia. Allah berikan umat terbaik karena kita berjuang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan mengatakan Islam tidak akan pernah hilang dari muka bumi, tapi mungkin Islam akan hilang dari bumi pertiwi. Apa yang disampaikan oleh Kiai Dahlan, beliau merenung bagaimana Islam pernah berjaya Islam di Andalusia, di Spanyol, Cordova, Spanyol 800 tahun. Dari 800 tahun itu pula melahirkan orang-orang besar, ulama yang hafiz Quran, ulama yang juga intelektual dan memahami sains. Ada Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi berarti dia dari
Qurdubah. Dia nulis kitab tafsir Al-Jami'ul Ahkam bil Quran. Ulama tapi dari Eropa. Banyak sekali. Nah, Kiai Ahmad Dahlan mengatakan Islam tidak akan hilang dari muka bumi, tapi mungkin Islam akan hilang dari bumi pertiwi. Oleh karena itu majunya Islam, matinya Islam itu hari ini ada di tangan kita. Kalau teman-teman punya semangat membela Islam, teman-teman punya semangat untuk memperdakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran, insya Allah Indonesia, negeri yang kita cintai akan terus tumbuh, akan terus tangguh. Oleh karena itu, pendiri bangsa kita ini luar biasa. Saya lagi menulis, ada orang hebat, dia hafal Quran, orang Jogja, kota gede, namanya Abdul Kahar Muzakir, yang kelak nanti setelah pulang dari Mesir, dia kuliah di Mesir di Kairo. Dia adalah ulama yang merumuskan negara kita dan anggota BPUPKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia, dan dialah perumus Pancasila. Abdul Kahar Muzakir. Jadi yang merumuskan Pancasila bukan hanya Soekarno saja. Pancasila dari sila ke-1 tauhid sampai sila terakhir ada kata hikmah, adil, ada musyawarah, ya, pemusyawaratan, kebijaksanaan dan sebagainya. Kata-kata itu semuanya ada di Al-Quran. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kita yang merumuskan Pancasila ini, selain Bung Karno, mereka adalah ulama yang mendekat kepada Al-Quran dan ulama yang menulis tafsir Al-Quran. Tadi Abdul Kahar Muzakir, usia 23 tahun, kuliah di Kairo, di Darul Ulum sama Al-Azhar, dan dialah usia 23 tahun sudah menjadi Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis. Jadi hari ini kita memperjuangkan bangsa kita hari ini, memperjuangkan Masjidil Aqsa, memperjuangkan Baitul Maqdis Palestina, karena kita telah punya hutang yang sangat besar pada Palestina. Ketika kita merdeka 19 Agustus, ketika kita merdeka 17 Agustus 1945, ya, ulama-ulama kita, para pemimpin kita datang ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Karena Mesir adalah pusat dari berbagai negara-negara Arab. Maka ketika itu pemimpin dunia dari Palestina bernama Syekh Mufti Amin Al-Husaini, yang kelak jadi paman Presiden Palestina Yasser Arafat. Syekh Mufti Amin Al-Husaini ketika itu melobi kepada pemerintah Mesir Gamal Abdel Nasser agar mengakui kemerdekaan Indonesia dan melobi negara-negara Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kemudian diumumkan ke berbagai bangsa-bangsa, dan Palestina lah negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Itulah kemudian Bung Karno tahun 1955 berpidato di Konferensi Asia Afrika di Bandung. Jadi 10 tahun setelah Indonesia merdeka, Bung Karno mengumpulkan negara-negara Asia dan Afrika untuk menggalang kekuatan, tidak boleh ada penjajahan di muka bumi. Salah satunya adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bung Karno bicara kepada para pemimpin Asia dan Afrika, kata Bung Karno, selama Zionis berdiri di negara Israel dan selama Israel menjajah Palestina, selama itu pula penjajah masih tegak berdiri di muka bumi. Dan selama itu pula tidak akan pernah terwujud perdamaian dunia. Itu kata Soekarno. Makanya kemudian ya, para pemimpin kita ini dari Soekarno sampai sekarang, mereka sangat peduli kepada Palestina. Kita nggak usah takut. Katanya kalau memperjuangkan Palestina dianggap radikal. Padahal enggak. Itu tadi siapa? Abdul Kahar Muzakir. Ada lagi Kiai Haji Agus Salim, ulama ya, hafal Quran dan menguasai 7 bahasa. Ya. Dia punya paman yang sangat terkenal. Pamannya ini adalah ulama
di adalah ya pamannya Haji Abu Sabri, yang kemudian gurunya ya, Kiai Ahmad Dahlan dan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ulama-ulama kita dulu mereka pergi ke Mekah bukan hanya menunaikan ibadah haji, tapi mereka juga menimba ilmu perjuangan. Ya, selain Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada juga ulama kita yang mengajar tafsir, ngajarin ngaji, dan jadi Imam Masjidil Haram ya, di Masjid Nabawi di Mekah Al-Mukarramah. Di Masjidil Haram namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, dia dari Banten. Ada lagi Syekh Junaid Al-Batawi, berarti dia dari. Jadi orang dahulu untuk mengenalkan dia dari mana, nama kampungnya diangkat. Nah, para santriwan-santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika antum hari ini menghafal Quran, antum bukan hanya menghafal Quran, tapi bagaimana ketika Quran masuk dalam otak antum, masuk dalam jiwa antum akan jadi orang yang menggerakkan Al-Quran ke berbagai dimensi kehidupan, sehingga antum menjadi manusia yang ensiklopedis, manusia yang menguasai berbagai hal. Itulah ulama-ulama kita dahulu, mereka bukan hanya menguasai satu bidang ilmu. Contoh misalkan Al-Biruni, dia ulama ahli tafsir, dia juga pakar geografi, dia juga pakar etnografi. Ada lagi juga ulama kita Ibnu Hazm Al-Andalusi ya, dari Andalusia, dia pakar tafsir, dia juga pakar geografi ya. Ada juga ulama kita namanya Fakhruddin Ar-Razi, dia nulis tafsir, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib, kunci-kunci kegaiban. Dia ahli fisika, dia ahli kimia, dan dia ahli sains, dan dia juga ulama. Jadi ketika Quran itu adalah minhajul hayah, sumber kehidupan. Makanya ketika antum menghafal Quran, antum harus punya tradisi budaya membaca. Karena wahyu yang pertama turun ke muka bumi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau sekedar Iqra, baca, maka peradaban-peradaban yang lain sebelum ada di Jazirah Arab, Quran turun, Al-Quran turun ke muka bumi, semua sudah ada peradaban. Peradaban yang besar, Cina, India, Romawi, Yunani, Mesopotamia, bangsa Aztec, Mesir, dan bangsa-bangsa yang lain. Tapi kemudian mereka hancur peradabannya disebabkan perilaku mereka. Akhirnya orang pintar semakin pintar, tapi semakin hancur hidupnya. Kemudian Quran turun, bukan sekedar Iqra, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca harus mengantarkan kita dekat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai kapanpun Israel, Yahudi tidak akan pernah takut kepada generasi muda muslim. Orang Yahudi tidak akan pernah takut kepada generasi muda muslim sampai kapanpun. Kalau anak-anak muda muslim tidak punya budaya baca yang kuat, maka Iqra, membaca, bacalah. Itu kan fi'il perintah. Untuk membangun budaya baca, yang pertama budaya baca. Ustaz, gimana caranya saya biar jadi kutu buku? Anak ajarin ya. Gimana caranya aku jadi kutu buku? Walaupun di buku itu gak pernah ada kutu. Coba tidur 4 bulan bersama buku. Dan ini yang saya alami. Jadi saya punya penyakit dari sejak SD sampai sekarang. Kalau 1 hari gak baca buku, kepala saya sakit. Sama seperti antum sehari gak baca Quran, sakit. Benar nggak? Sehari gak baca Quran sakit. Dia di sini, tapi kalau di rumah
Iya Ustaz, kalau di Maskanul Umpat saya kalau nggak menghafal kepala saya sakit pening Ustaz. Tapi kalau di rumah kok beda Ustaz ya? Ternyata setannya lebih banyak di rumah. Berarti nggak usah pulang ya. Nggak usah pulang karena setannya lebih banyak di rumah. Nah, ya. Coba antum praktekkan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi ini ulama sekaligus psikolog. Jadi antum tidur sama. Waktu saya di pondok dulu, saya itu tidur nggak pakai bantal, pakai kita, biar nggak sakit di bungkus pakai sarung. Tidur itu. Alhamdulillah. Hanya kitab 2 hadis yang saya hafal. Nah, itu sangat mempengaruhi dalam jiwa kita. Contoh, kenapa kalau orang keluar nggak bawa handphone seperti ada yang kurang. Punya handphone tapi nggak punya pulsa, kasihan ya loh. Punya pulsa, punya handphone, punya pulsa tapi nggak ada yang jago, apalagi seperti ada yang kurang. Kenapa? Karena sebelum tidur kita pegang handphone, ya pasti. Jadi saya sarankan antum 3 bulan tidur sama kita, sama buku. Kemudian yang pertama budaya membaca. Jadi budaya iqra itu kata para ulama 3M. Yang pertama membaca. Jadi kalau orang hafal Quran, dia menghafal Quran, dia harus punya budaya baca. Ustaz, anak hafal Quran cepat, tapi kalau baca buku cepat ngantuk. Nah ini ada yang salah. Harus disinkronkan. Yang kedua, budaya menulis. Budaya menulis. Menulis itu sangat mempengaruhi dalam otak kita agar kita tidak cepat lupa. Makanya kenapa saya tulis? Biar saya melawan lupa. Tadi dari rumah dari Depok, ya, diantar sama supir Babah Rio, ya, sampai sini itu saya nulis. Jadi 1 halaman. Biar gak lupa. Menulis, dan yang ketiga muzakarah. Jadi biar ilmu gak lupa, ya, itu muzakarah, diskusi, studi klub, bedah buku, bedah kitab, bedah masail. Dan yang keempat mulazamah. Datang kepada para tokoh, datang kepada mentor. Contoh Hamka. Hamka itu Hamka secara formal dia nggak pernah sekolah, tapi dia terus mujahadah, aspiring, datang kepada ulama-ulama hebat. Dia Hamka datang kepada Hosco Praminoto, datang ke Ki Bagus Hadi Kusumo, datang ke Kiai Haji Mas Mansur, datang ke Haji Abu Salim, datang kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, sehingga dia matang ini. Jadi kalau kita ingin matang ilmu kita, maka punya yang keempat, mentor, mulazamah. Sebenarnya dari ini aja di bawah itu kan Mulazamah. disimpan. Nah, Hamka dia nggak pernah kuliah di Al-Azhar, tapi kemudian karena dia tadi 4M ini membaca, menulis, muzakarah, dan dia punya mentor mulazamah, sehingga Universitas Al-Azhar itu memberikan gelar doktor honoris causa, gelar doktor kehormatan. Hamka mendapatkan gelar doktor. Selain Hamka, ada juga perempuan, akhwat. Dia nggak pernah kuliah ke Timur Tengah, dia nggak pernah kuliah di Maroko, kuliah di Mesir, nggak pernah kuliah di Madinah. Tapi dia mendapatkan, wanita ini, orang Indonesia, mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar. Sehingga Universitas Al-Azhar ini kagetnya luar biasa. Seorang wanita, kemudian dia buka pesantren khusus, pesantren akhwat. Dia namakan pesantren Perguruan Putri Diniyah Padang Panjang di Sumatera Barat. Namanya siapa perempuan ini? Yang bisa boleh pulang? Ya.
Syekhah. Dia mendapatkan gelar Syekhah. Syekhah itu doktor. Doktor. Rahma siapa? Iwan? Rahma? Siapa? Rahma Pomaria nggak ada. Rahma Elinusia. Usia 14 tahun. Dia sudah bikin pesantren. Ya. Coba yang awal usia 14 tahun saat belum masukkan Kufat sudah mikirin apa? Masih main bekel, ya. Masih main monopoli, ya. Masih main boneka. Dengerin ini masih kepo. Tapi ini 14 tahun dia udah bikin pesantren. Terinspirasi dari abangnya. Akhirnya dia bikin pesantren perguruan putri diniyah Padang Panjang. Sampai sekarang masih ada. So kawan-kawan santriwan-santriwati kalau ke Sumatera Barat ketemuin dia. Udah nggak ada tapi pesantren masih ada. Kemudian rektor Universitas Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Shaltut. Ini ulama besar di dunia. Datang ke Mesir, datang ke Indonesia, kaget. Dia begitu takjub. Ada seorang perempuan bikin pesantren khusus wanita. Akhirnya Syekh Muhammad Shaltut pulang ke Mesir. Ya, dia terinspirasi dari Rahmi Indonesia yang ada di Padang Panjang. Kemudian dia buka Kuliatul Banat Universitas Al-Azhar. Dari tahun 1956 baru Al-Azhar punya kursus ya, fakultas tentang perempuan di Universitas Al-Azhar. Terinspirasi dari wanita dari Padang Panjang Rahmi Indonesia. Dan luar biasanya dia juga berjuang melawan Belanda. Dia juga melawan Jepang. Angkat senjata. Dia pegang senjata. Ibu Rahma Indonesia, wanita. Ada lagi Rohana Kudus, wanita yang mulus yang menyadarkan untuk melawan Belanda. Para santriwan-santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya tokoh-tokoh uswah, tokoh-tokoh teladan yang kita bisa teladani. Dan mereka ini semuanya dekat dengan Al-Quran. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran, kata Buya Hamka Allah yarham, orang yang hidupnya dengan Al-Quran, fi dhilalil Quran, hidupnya di bawah naungan Al-Quran, kata Buya Hamka alla tahafu wa la tahzan. Dalam hidupnya orang yang dekat kepada Al-Quran, yang Al-Quran sudah masuk dalam jiwanya, yang sudah Al-Quran masuk dalam raganya, alla tahafu wa la tahzan. Dia enggak pernah takut kepada siapapun. Wala tahzan. Dia enggak pernah sedih sedikit. Makanya kalau ada anak masukkan Kufat, ya, hafal Quran luar biasa. Tapi kalau punya masalah curhatnya ke manusia, belum tegak. Sering curhat, sering ngambek, baperan. Itu bukan ahlul Quran. Masih jadi ahlul hawa. Masih jadi ahli yang masih nafsu di dunia. Siapa ahlul Quran itu? Tadi kata Buya Allah tahafu wa la tahzan. Jadi ya antum dari sekarang ya, harus siap menjadi orang yang membangun peradaban Al-Quran di Nusantara. Siap? Kita harus siap. Karena masa depan antum hari ini, masa depan Indonesia ada di antum hari ini. InsyaAllah 24 tahun lagi Indonesia akan menginjak usia 100 tahun. Dan masa depan Indonesia 100 tahun itu ada di antum semua. Yang terakhir, antara santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahlul Quran dia harus punya cita-cita, hamasa, tekad. Harus punya cita-cita. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan pemuda yang tidak punya cita-cita laksana hidup seperti zombie. Dia hidup tapi tidak hidup.
Itu kata Hamka. Ibu Hamka mengatakan pemuda yang tidak punya cita-cita laksana hidup seperti zombie. Dia hidup, tapi dia tidak hidup. Kata Hamka, kalau manusia hidup, ya hanya hidup doang, ya apa bedanya manusia dengan kera? Kalau kita di dunia ini hanya buat kerja, cari uang, cari duit, pergi pagi, pulang malam, kata Hamka, apa bedanya kita kera dengan kera? Maka tugas antum hari ini adalah menjadi pendakwah di muka bumi, agar bumi ini selamat, sentosa, baldatun, thayyibatun, warahmatullahi. Dan itu ada di Al-Quran. Makanya ya, Ahlul Quran yang ketiga, sifat Ahlul Quran adalah yang ketiga, dia selalu menghidupkan sholat malam. Dia bermunajat dengan Allah, maqam mahmudah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, siapa pencetus NKRI? Siapa yang mencetuskan NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia? Muhammad Natsir. Bisa nanti cari buku saya. Saya menulis buku Patah Tak Tumbuh, Hilang Tak Berganti. Ya, itu terinspirasi bukan dari lagu, itu pepatah Melayu. Inspirasi sukses bahagia dari Muhammad Natsir. Jadi Pak Natsir ini penggagas NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI baru ada setelah 5 tahun Indonesia merdeka. Tapi yang ingin saya sampaikan akhir iwan akhwat yang dimuliakan Allah, Pak Natsir itu ya, beliau itu tokoh umat yang sangat luar biasa. Beliau ulama, beliau negarawan, orang hebat. Setiap malam itu setelah melakukan sholat tahajud qiyamul lail, beliau membaca 3 tafsir. Jadi ini Ahlul Quran, sifat yang keempat ya. Selain menghidupkan sholat malam, antum harus melakukan tadabbur Quran, baca tafsir. Saran anak ya, antum ya, baca minimal 1 kitab tafsir. Ya. Yang sudah 2 tahun di sini, minimal baca kitab tafsir. Tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir. Yang kedua tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Itu aja dulu. Makanya ya nanti bilang ke bokap nyokap, papi mami, Pak, ya, aku ingin beli tafsir Al-Azhar. Yang sudah punya tafsir Al-Azhar beri tangan. Alhamdulillah ya, punya semua. Coba beli juz amanya ada. Khusus juz am. Ada, Bah. Itu Hamka menulis tafsir di penjara ahli. Penjara di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 400 lebih. Dan butuh penjara itu dakwah Islam. Dan saya berharap nanti ada santriwati yang berdakwah di lembaga pemasyarakatan di penjara. Alhamdulillah, saya pernah berdakwah di penjara selama 8 tahun. Bukan di penjara saya, bukan. Saya berdakwah di penjara. Tidur bareng Nabi dari jam 8 sampai jam 4, makan bareng mereka, minum bareng mereka. Butuh dakwah di sana. Makanya ya, Quran ini nggak akan lupa. Quran ini nggak akan lupa ke antum kalau antum mendakwakan Al-Quran. Kuncinya di sini. Jadi Quran ini nggak akan meninggalkan kita kalau kita tidak meninggalkan dakwah Quran. Tapi Quran ini akan menjaga kita. Quran ini akan menjaga kita ketika kita mendakwakan Quran. Ketika kita mendakwakan Al-Quran. Makanya Pak Natsir, ya, pendiri NKRI, ya, setiap malam beliau itu baca 3 tafsir. Yang pertama baca tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir. Yang kedua tafsir fi Dhilalil Quran Said Qutb. Dan yang ketiga tafsir Al-Furqan, tafsir Burdi.
Baru setelah itu Ahlul Quran, antum harus baca Syama'il Muhammadiyah atau Sirah Nabawiyah. Siapa yang sudah punya kitab Sirah Nabawiyah, tunjuk tangan. Subhanallah, banyak. Jadi minimal di rumah ya, di rumah punya 3 buku aja dulu. Ya, 3 buku. Yang pertama Tafsir Al-Azhar juz 30. Ya. Yang kedua Sirah Nabawiyah apapun. Tapi saya sarankan yang paling mudah dibaca Al-Wahid Al-Maktum, karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubaghuri, ulama dari India. Jadi dari India, tahu India? Khotai. Ya. Dari India ini banyak ulama-ulama besar. Ya, antum ya, jangan sampai anak Mas Kanal Hufaz itu tahunya India itu siapa? Sahrul Khan. Siapa lagi? Anjani. Siapa lagi? Ya Allah ya Rabb, hafal ini. Hafalan hilang kita. Ya, India itu banyak ulama-ulama hebat. Ada Abu Hasan Ali An-Nadwi. Ada. Jadi kalau antum kan belajar Quran sekarang di Masjidil Hufaz. Kalau antum mau belajar hadis, saya sarankan ke India. Ya, ke India, ke Deoban, Lucknow, yang didirikan oleh Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Dari situ banyak ulama-ulama hadis, termasuk yang hebat mengajarkan hadis di Eropa, namanya Profesor Dr. Mustafa Al-Zrabi. Ya, yang dia mengajarkan hadis di Inggris, di Oxford. Ya, nah itu hadis. Jadi apa tafsir? Tadi apa? Buya Hamka. Yang kedua kitab Sirah Nabawiyah. Yang ketiga punya buku Fiqh Dakwah. Fiqh Dakwah. 3 buku ini aja dulu. Dimakan, dilahap. Ya. Fiqh dakwah Pak Ustaz, fiqh dakwah itu adalah adab, kaifiat dan strategi dakwah. Banyak penulisnya, tapi ana sarankan yang paling mudah adalah fiqh dakwah yang ditulis oleh penggagas NKRI. Siapa? Datuk Sinaro Panjang Muhammad Natsir. Pak Nasir nulis buku fiqh dakwah. Jadi kalau kita baca fiqh dakwah itu, kita mendapatkan inspirasi, vitamin, suplemen bagaimana kita menjadi pejuang yang hebat. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari pesantren Mas Kanul Hufaz ini melahirkan para pejuang-pejuang dakwah Islam. Pejuang-pejuang dakwah Quran yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, ini sudah berapa menit? Lanjut ya. Baik, Ana minta kita diskusi, ada waktu 10 menit ya. Silakan santriwan, santriwati yang mau bertanya. Karena hidupnya ilmu itu dengan muzakarah, kata Imam Syafi'i. Silakan. Ingat kata Buya Hamka, semua orang pasti mengalami masa tua, tapi tidak semua orang mengalami masa dewasa. Pertanyaan itu buah dari kedewasaan. Silakan. Nama, dari mana, dan mau kemana? Silakan. Padahal boleh pakai speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, nama saya Nur Hidayati, asal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ingin bertanya Ustaz, saat ini kita tahu Indonesia sedang bergejolak dengan berbagai polemik, baik itu pendidikan, ekonomi, dan moral. Nah, PR moral ini tidak hanya di kalangan rakyat, tapi berkecambah di kalangan elit. Kemudian saudara kita di Palestina di tengah bulan Quran ini, Zionis Israel terus mencecar dengan berbagai serangan kepada warga Palestina. Maka muncullah rasa geram, rasa marah, pun rasa takut besar. Tapi kita tidak bisa memberi banyak.
Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Ustadz aksi strategis yang bisa kita lakukan sebagai ibaratnya orang-orang yang belum bisa terjun ke lapangan langsung? Nah, begitulah pertanyaan yang dapat saya ajukan. Terima kasih. Ya, syukran. Jadi untuk kita menjadi generasi yang hebat, generasi emas Indonesia, dan generasi Indonesia yang memimpin dunia, yang pertama, kuatkan cinta kita dengan ilmu, adab dan ilmu dan adab. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada ulama, adab kita kepada pahlawan, adab kita kepada pejuang. Yang kedua, membangun budaya ilmu, budaya baca, budaya muzakarah, budaya menulis, dan budaya kita datang kepada orang-orang hebat. Jadi yang menarik ini, ketika Israel berdiri tahun 1948, jadi negara Israel itu berdiri 3 tahun setelah Indonesia merdeka, 1948. Dan salah satu yang dibangun oleh Israel adalah pertama kali setelah negara, yang kedua adalah perguruan tinggi. Sekarang kampusnya masih ada, namanya Hebrew University, Universitas Hebrew. Dari Universitas Hebrew itulah lahir para intelektual Yahudi yang memikirkan bagaimana 24 jam menghancurkan Baitul Maqdis. Makanya hari ini mereka bikin rancangan strategi dari kota Israel, ibu kota Israel, Tel Aviv. Mereka buat terowongan ingin menghancurkan kompleks Baitul Maqdis yang luasnya tanah area Baitul Maqdis Al-Aqsa itu 15 hektar. Dan roban yang mereka buat itu sampai ada kurang lebih 18 titik. Tujuannya mereka ingin menghancurkan Baitul Maqdis dan ingin mengganti Baitul Maqdis dengan Haikal Sulaiman. Padahal kerja-kerja mereka itu ditentang bukan oleh dunia, tapi juga ditentang oleh Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di Israel itu mereka juga terpecah belah. Kan kata Allah, mereka itu tidak, kalian anggap mereka itu apa? Bersatu. Padahal mereka itu berpecah belah. Qulubuhum shatta. Hati mereka itu berpecah belah. Yahudi itu terbagi dua. Ada Yahudi Ortodoks yang enggak setuju Israel itu menjadi negara. Ada Yahudi liberal, Yahudi sekuler. Nah, Yahudi sekuler liberal ini yang melahirkan Zionisme tahun 1948 yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Kata orang-orang Yahudi Ortodoks, tidak ada dalil dalam Taurat, Injil, the Old and New Testament, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tentang pendirian Israel. Maka orang-orang Yahudi Ortodoks itu lebih dekat kepada Islam. Jadi yang kita bangun hari ini adalah budaya membaca. Karena hari ini orang-orang Yahudi di Israel mereka punya 24 pusat think tank. Think tank itu bukan minyak ya. Pusat kajian strategis untuk menguasai dunia. Jadi Zionis itu agendanya dua. Yang pertama mendirikan Israel Raya di Tel Aviv, di Yerusalem. Dan yang kedua, ketika Zionis menguasai Palestina, mereka ingin melakukan negara superpower, di mana negara-negara itu harus bertekuk lutut kepada Zionis. Makanya lambang bendera Zionis itu adalah bintang David dan bintang terbalik. Itu ada artinya, ada filosofinya. Bintang terbalik itu adalah Sungai Efrat yang begitu Tigris sampai ke Mesir. Lalu Zion itu sebagai bukti Israel harus memimpin dunia. Tapi Al-Quran, ulama-ulama kita mulai dari Syekh Sukordowi, Dr. Basam Tibi, Dr. Hasan Tera dan sebagainya membuat sebuah futurolog, kajian futurolog. Mereka mengatakan tahun 2030 Israel akan hancur. Takbir. Tapi sekali lagi, Israel tidak akan hancur kalau kita tidak punya budaya ilmu, budaya membaca. Dan hari ini peringkat baca nomor 1 di dunia. Hari ini peringkat baca nomor 1 di dunia itu adalah negara Israel, Yahudi.
versi mereka. Makanya kita hari ini kalau lihat buku jangan ngantuk. Kalau lihat buku jangan ngantuk. Kita harus rakus, bukan rakus sama bala-bala gorengan, bukan rakus sama kolak, bukan. Rakus dengan ilmu. Rakus dengan ilmu. Ya. Makanya anak ajarkan antum 3 bulan tidur sama buku. Coba mulai malam ini ya, tidur jangan pakai apa? Pakai bantal. Coba praktekkan 3 bulan, kuat nggak? Ustaz ternyata ada 3 bulan kok belum jadi kutu buku. Berarti itu otaknya bermasalah. Ya, masih sistem matching. Ya, otaknya. Jadi itu. Lalu ya, apa yang harus kita lakukan hari ini? Antum ibarat ini, antum di Maskana Hufaz ini, antum sedang dibarak. Ibarat prajurit, ya, ibarat laskar, ibarat tentara. Antum hari ini sedang dibarak tentara. Dipersiapkan amunisi perjuangan untuk mendakwakan Islam di luar sana. Ya tadi tuh walakin yatayammazun. Ketika nanti antum jadi dai, antum harus membaur dengan masyarakat. Seperti pesantren Maskanul Hufaz membaur dengan masyarakat. Tidak ada tabir, tidak ada jurang, tidak ada tembok dengan masyarakat. Makanya dakwah Islam harus dilakukan 2 hal. Kalau kita ingin bangkit umat Islam, lakukan 2 hal. Yang pertama binaan, yang kedua difa'an. Binaan itu adalah membina umat Islam yang sudah terbina hari ini. Antum dibina di Maskanul Hufaz. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dipersiapkan. Ya. Tapi yang kedua, membina umat Islam yang belum terbina. Jangan salah akhi, ikhwan akhwat. Masih banyak orang Islam yang belum mengenal ajaran Islam. Yang belum mengenal ajaran Islam. Maka antum harus menjadi juru bicaranya Rasulullah, pendakwah, penyambung lidah-lidah kenabian, nubuah kenabian. Tahun 2013 umat Islam di Indonesia jumlahnya 82,9%. 82,9%. Dari 82,9% umat Islam di Indonesia yang nggak bisa baca Al-Quran 44,7%. Jauh. Jadi hari ini kalau antum lihat di Maskanul Hufaz bisa membaca Quran, bisa menghafal, tapi antum lihat di kampung. Ya, makanya Maskanul Hufaz buat program. 1 kilo radius dari Maskanul Hufaz buta aksara Quran. Kanan kiri oke, depan belakang oke. Lalu yang ketiga, yang kedua adalah difa'an, ya, bertahan dari serangan-serangan yang ingin memadamkan cahaya Islam, yang ingin memadamkan cahaya perjuangan Indonesia. Apa itu? Aliran-aliran sesat, gerakan-gerakan kemurtadan, gerakan-gerakan yang ingin meragukan keaslian ajaran Islam. Makanya antum harus tahu aliran-aliran sesat. Mulai dari Ahmadiyah ya, yang punya nabi palsu, Mirza Ghulam Ahmad punya kitab, nama kitabnya Tazkirah. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Dulu saya pernah ke pusatnya nabi palsu dari Bogor. Ada orang Bogor di sini? Banyak. Jangan nabi palsu ya. Namanya Ahmad Mosadek. Dia ini pensiunan pekerja di salah satu pemerintahan, dan hobi nabi palsu ini adalah bulu tangkis. Tahun 2012 dia tahun 2008 dia dapat wahyu di Gunung Sindur. Ya. Bikin aliran namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ditangkap. Ketika ditangkap 2008 masuk ke jeblos penjara, malaikat Jibrilnya keluar dari penjara.
malaikat Jibril palsu. Siapa? Lia Minuddin. Alhamdulillah saya pernah ketemu Jibril palsu sama Nabi palsu. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Rasulullah Rasulullah. Dia punya kitab dan sampai sekarang dia punya keyakinan ya, sekarang ini sholat itu nggak wajib. Kenapa? Karena kita masih di periode Mekah. Nanti kalau kita sudah hijrah dari Gunung Sindur Bogor ke Kalimantan, bukan IKN bukan ya, ke Kalimantan itu sudah periode Madinah. Kalau sudah periode Madinah, maka sudah wajib sholat kita. Itu, dan pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak. Yang ikutnya bukan tukang beca, bukan orang-orang pintar. Orang-orang pintar. Lalu kemudian keluar 2011, 2012-nya dia aku lagi jadi nabi. Kalau 2008 dia bikin aliran sesat namanya Al-Qiyadah Islamiyah. Kemudian 2012 dia bikin Gavatar. Gavatar itu bukan gerakan apa-apa antar-antar, bukan. Nah manina entar mah, nah ngajina entar mah, nah hafal Quran entar mah, nah tolong beli image entar mah. Itu bukan gerakan. Gavatar itu gerakan Fajar Nusantara. Ya, pengikutnya banyak. Makanya selain antum mendakwakan Al-Quran, antum harus mendakwakan As-Sunnah, hadis. Sebagaimana pesan Nabi dalam khutbatul wada, taraktu fikum amrayn, kutinggalkan kalian dua pusaka, dua wasiat kata Nabi, yang jikalau engkau pegang dua pusaka ini, lan tadilu abad, kau tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatir Rasul. Makanya tadi di rumah harus punya ini. Standarnya punya tafsir, punya sirah, apalagi punya hadis Bukhari misalnya. Jadi itu ya akhlak itu. Dan intinya ada di kawan-kawan semua. Jadi antum hari ini bagian dari orang santri yang berjuang dengan Allah. Intan surullah. Jikalau kita menolong agama Allah, Allah akan nolong kita. Jadi tuh ya. Silakan yang terakhir, ikhwan. Subhanallah banyak sekali. Dah. Digabung ya. Soalnya saya tuh merasa berdosa kalau membatasi pertanyaan. Mana mik? Atau kita sampai sahur? Jadi siapin sahurnya. Ya. Ya, monggo silakan Pak Dar. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Sekarang ini teknologi kan semakin maju dan banyak yang merusak agama Islam itu dari teknologi. Salah satunya banyak kalau dari golongan ahwat banyak yang berani menampakkan aurat di teknologi untuk merusak agama Islam. Nah, salah satu pemicu terjadinya ini tidak lain dan tidak bukan karena pemuda-pemuda yang hebat dalam agama Islam tidak mau bersaing dengan mereka. Mungkin dalam dakwah sosial di online-nya tidak berani menampakkan dakwahnya di media sosial. Padahal ketika kita tidak berani menampakkan itu, maka mutlak kita akan kalah dengan mereka dan bisa terjadi agama Islam kita ini akan merosot. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana strategi kita untuk memulai dakwah khususnya bagi muda-mudi yang ingin berdakwah terutama di era yang sekarang ini sudah modern dan sangat maju Ustaz. Baik, satu digabung aja ya. Silakan. Oh, silakan. Ada 4 berarti 4. Oke. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Sebelumnya ada pengantar. Orang Indonesia itu bukan kekurangan orang hebat kalau menurut
Tapi orang hebat itu dimatikan pergerakannya oleh pemerintah, sehingga orang hebat itu dimatikan pergerakannya oleh pemerintah, sehingga bukannya Indonesia semakin kuat atau semakin bersatu, tapi semakin lemah, sehingga dicemooh atau dihinakan oleh orang luar negeri secara lebih luasnya. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita mendobrak hal yang seperti itu sehingga kita dapat kuat, karena kita di Indonesia ini merupakan negara Islam yang terbesar di dunia. Mungkin itu, Ustaz. Ya, baik. Apa? Silakan. Silakan. Ya, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan saat menghubungi dan berkait dengan saya. Jadi, kalau kemudian kita lihat flashback bagaimana kemudian istimewa atau bangsa kita telah memiliki banyak tokoh. Misalkan pas sebelum kemerdekaan dan kita menyampaikan bahwa lahir sosok tadi dengan Nabawi kemudian Al-Bani. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Ahmad Dahlan dan kemudian Hasyim Asy'ari. Masa itu kemudian ada Hamka dan Nasir. Namun saya lihat bagaimana saat ini permasalahannya adalah kita tidak lagi melahirkan sosok seorang ulama yang memang menggambarkan seorang intelektual maupun bisa menggabungkan keduanya, intelektual yang kiai maupun kiai yang intelektual. Apa yang kemudian menjadi analisa sebagai seorang pegiat sejarah melihat fenomena itu dan bagaimana kemudian peran kita sebagai seorang kaum yang memang punya visi untuk kemudian menuju peradaban dunia agar kemudian melahirkan sosok-sosok seorang yang seperti ada bagaimana Buya Hamka tanpa kemudian apa namanya sekolah tapi mampu kemudian menjadi dunia. Apalagi kita sebagai orang yang kemudian dalam orang bagaimana kemudian sejarah dan apa yang kita lakukan. Baca WA. Baca WA. Buka WA. Sekolah. Satu lagi ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya tertarik dengan Ustaz tadi mengatakan bahwasannya Indonesia ini berhubungan jasa warga negara Palestina, yang mana Palestina itu pernah melobi dan bahkan mengajak semua negara untuk supaya Indonesia ini diakui oleh negara lain. Pertanyaannya Ustaz, dari zaman Khalifatul dulu, para pendiri bangsa kita itu selalu mengecam Zionis Israel serangan terhadap Palestina. Oke lah, kita secara hubungan bilateral Indonesia dan Palestina itu sangat akrab dan sangat baik. Kita sering memberikan donasi dan lain sebagainya, bahkan membangun bahkan membangun rumah kampus di Palestina, Ustaz. Namun yang saya sering resahkan dalam hati saya, Ustaz, seperti negara Turki, Bapak Erdogan itu selalu mengecam Pak Jokowi, presiden kita dari zaman dulu kan selalu mengecam siapapun presiden. Tapi kenapa Ustaz? Kita itu hanya mampu untuk sekarang itu memberikan donasi Ustaz. Kenapa kita tidak ada action secara real? Ibaratnya begini, ketika di PBB kan Islam bangsa-bangsa kan kita kan sudah beberapa kali mewakili sebagai pemimpin. Kenapa kita tidak menyetop serangan Israel itu, Ustaz? Atau kita bersatu dengan bangsa-bangsa Islam yang pro kepada presiden untuk menyerang kembali Israel? Ukraina dan Rusia itu banyak sekali yang mengecam Rusia, bahkan banyak pemboikotan seperti Chelsea pun diboikot oleh negara Inggris kan seperti itu, Ustaz. Nah, kenapa untuk Palestina sendiri itu sangat sulit sekali, Ustaz, untuk diboikot Palestina ini, Israel ini? Apakah ada propaganda yang kami tidak ketahui, Ustaz, di balik ini? Terima kasih, Ustaz. Baik. Subhanallah, ini nonton berita semua ya? Di sini nonton TV semua. Alhamdulillah, saya di rumah nggak ada TV, Mbak. Ikhwan Ahmad di rumah tuh saya sepakat sama istri nggak ada TV, tapi ada YouTube. Baik, ini intermezzo aja ya. TV-nya kenapa nggak ada? Karena rusak. Jadi yang pertama, keberhasilan pendidikan atau keberhasilan dakwah itu ada 4.
Ini pendapat yang saya pakai dari Syekh Profesor Dr. Muhammad Yunus, Mahmud Yunus. Mahmud Yunus ini ulama besar dan dia adalah orang pertama yang menulis tafsir Al-Quran di Indonesia. Dan dia adalah ulamanya, gurunya para ulama, Syekh Mahmud Yunus, orang Padang Panjang. Ustaz, kok orang Padang Panjang lagi sih? Gak ada orang Jawa apa? Tadi kita bicara orang Jawa. 4 keberhasilan pendidikan itu ada 4 keberhasilan. Jadi kita guru nih, keberhasilan mendidik itu ada 4. Yang pertama adanya maddah, thariqah yang kedua. Yang ketiga mudarris, dan yang keempat ruhul mudarris. Jadi kaitan dengan teknologi, pertanyaan antum tadi ya. Jadi teknologi itu adalah metode, thariqah, cara menyampaikan ya, pesan Islam, message Islam, dakwah Islam. Makanya harus ada materinya. Jadi keberhasilan pendidikan itu keberhasilannya ada. Yang pertama adanya materi. Kita harus nyiapin materi. Jadi guru, jadi dai itu nggak asal-asalan. Dia harus nyiapin materi. Bedanya guru sama murid apa Ustaz? Ya guru itu malamnya dia baca buku. Kalau murid nggak baca buku, ya kan? Ya, guru itu dia nyiapin materi. Jadi nggak asal-asalan. Dia punya maddah. Lalu yang kedua dia punya thariqah, cara nyampein ilmu. Metodenya bagaimana? Itu macam-macam, sesuai dengan zaman. Adanya thariqah, adanya maddah, yang ketiga adanya mudarris, adanya guru. Dengan teknologi yang canggih, dengan alat informasi yang kita bisa akses, ya, materi, itu nggak akan gunanya kalau kita nggak ada mudarris, nggak ada guru, ya kan? Tapi yang lebih penting dari mudarris itu yang keempat. Maddah penting, materi penting, thariqah, ngajarin cara materi penting, guru juga penting. Tapi yang paling penting, yang keempat, yang faktor keberhasilan yang keempat itu adalah ruhul mudarris, ruh spirit dari seorang guru. Makanya seorang guru itu dalam Islam, dia bukan hanya knowledge, bukan hanya sekedar nyampe ilmu, tapi juga dia melakukan transfer iman, keimanan. Dia juga perlu mentransfer nilai-nilai perjuangan. Makanya murid yang hebat pasti dilahirkan dari guru-guru yang hebat. Hamka jadi ulama hebat bukan karena dia anak ulama besar. Hamka itu ulama hebat asli. 14 tahun ya, dia udah ikut training ke Jogja, dari Padang ke Jogja ketemu Cokroaminoto. Jadi anggota Serikat Islam 14 tahun. Antum 14 tahun dulu yang ikut lagi ngapain? Masih main apa? Belum darah ya? Keplek-keplek gitu ya. Insyaallah enggak. Nah, itu Hamka. Bukan dia karena anak ulama. Buktinya ada anak ulama itu yang murtad dari Islam, bahkan jadi pendeta. Siapa? Adiknya Buya Hamka. Haji Rasul punya anak itu banyak. Ada yang jadi ulama Hamka, tapi ada juga yang jadi pendeta. Siapa namanya? Abdul Wadud Karim Amrullah. Usia 52 tahun keluar dari Islam, kemudian jadi pendeta. Disebabkan karena masalah akhwat. Kalau akhwat itu pasti baik ya, awewe lah. Cewek. Kalau akhwat itu gak ada di mall, kalau cewek ada di mall. Nongkrongnya akhwat itu di Majlis Taklim. Kalau cewek itu gak ada di Majlis Taklim, adanya di mall. Nah, tapi apa yang menjadi Hamka menjadi ulama hebat, menjadi orang yang hebat? Karena mujahadah. Makanya untuk menjadi orang besar diperlukan 3 hal. Yang pertama kita harus punya guru. Pak Nasir itu orang hebat, Hamka orang hebat. Karena mereka punya guru. Pak Nasir ketika ditanya siapa yang membentuk bapak menjadi hebat, karena saya punya guru 3 guru saya yang sangat mempengaruhi jiwa saya. Pertama Haji Abu Salim. Yang kedua Ahmad Hasan, Tuan Hasan, gurunya Soekarno.
Yang ketiga Syekh Al-Sorkati, ulama dari Sunda. Hamka juga dia punya guru. Makanya guru itu ya, sebelum antum belajar ilmu, antum harus belajar adabul alim wal muta'allim. Adab belajar dan menyampaikan ilmu. Hari ini guru dan murid itu kering. Kenapa? Kan tidak belajar adab. Padahal guru itu adalah warasatul anbiya. Dia adalah pewaris para nabi yang menyampaikan Quran, yang menyampaikan hadis. Jadi kunci sukses kata Imam Al-Ghazali. Ini kunci sukses buat antum ya. Ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kalau kita ingin jadi santri yang sukses kata Imam Al-Ghazali, harus senang disuruh-suruh sama guru. Ya. Tapi gurunya yang benar. Tolong beliin cilok, selaksanakan. Ustaz, ada nggak buat saya ciloknya? Itu jangan bilang gitu. Itu kalau udah bilang itu, dia udah nggak mental jadi murid. Pasti dikasih sama gurunya. Ya. Bab wazifatul ilm kata Imam Al-Ghazali. Jadi kita sukses itu senang sama guru. Disuruh sama guru itu senang. Apalagi kalau dikasih tugas sama guru, ya Allah, syukran Ustaz, lakumul jannah. Jadi kalau dikasih tugas sama guru, syukran ya, betul. Terima kasih guru, lakumul jannah, kudoakan kamu masuk surga. Dan ingat, kesuksesan mencari ilmu adalah tidak pernah rewel dengan guru. Saya alami. Makanya dulu santri-santri di pesantren itu orang tuanya rewel. Saya yakin anaknya itu gak akan jadi santri sukses. Jadi ketika gini, antum orang tua antum kan datang ke sini kan, dan menitipkan ke baba, menitipkan ke rumah. Percaya 24 jam. Terserah makannya makan apa, percaya. Karena banyak dulu teman-teman saya waktu di pesantren, orang tuanya itu neko-neko. Komplain ke gurunya, komplain ke kiainya, komplain ke pesantren. Kok anak saya makannya hamburger terus? Kok anak saya makannya tempe terus? Kok anak saya makannya telur terus? Pantesan disulat. Kurang ajar itu kan. Nah ini nggak siap nih. Ya. Padahal ya, kalau kita masukin anak, ya, ketika antum dimasukkan ke pesantren, orang tua itu mewakafkan antum untuk apa? Untuk Islam. Wakaf. Ya, seperti ya, Nabi Isa diwakafkan oleh Siti Maryam, seperti Nabi Yahya diwakafkan oleh Nabi Zakaria. Wakafkan untuk Islam. Walaupun nanti profesi antum apapun nanti, tapi antum adalah pejuang Islam. Karakter mental pejuang Islam itu tanpa mengeluh, nggak pernah. Jadi yang kedua, selain punya guru, dia punya buku. Orang-orang hebat. Makanya kata Hamka, membaca buku-buku yang baik seperti memberi rohani yang baik. Hamka itu dalam dalam 1 bulan, Hamka menghabiskan itu sekitar 87 buku dalam 1 bulan. Hamka itu sekolah, Hamka itu dia nulis buku sampai 217 buku. 217 karya. Jadi praktekin yang tidur sama buku ya. Mulai dari malam ini ya. Waduh Ustaz, sakit kepala saya, Ustaz, encok, pegelindo. Nah itu pelan-pelan. Kalau enggak belum siap, pegang aja buku, dipeluk. Jadikan buku itu seperti bantal guling. Kitab Fathul Bari, Fiqh Sunnah. Tapi satu aja, jangan semuanya. Ketiban kesian nanti. Ya, tiba-tiba sebelah temennya tidur digoprak kesian. Jangan. Jadi guru, buku, dan yang ketiga lingkungan. Dan yang paling terpenting media-media sosial itu semua lebih banyak hoax. Jadi kalau antum baca media hari ini, seakan-akan kita seperti jurang kehancuran. Tapi kalau kita membaca Al-Quran setiap hari, berinteraksi dengan literatur karya ulama-ulama kita,
membaca sejarah kehebatan orang-orang besar, kita selalu punya masa depan yang cerah. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, belajar sejarah melahirkan 2 hal. Kata Imam Syafi'i, yang pertama melahirkan syaja'ah, keberanian. Tidak ada orang yang tidak belajar sejarah tidak punya jiwa berani, pasti dia punya jiwa berani. Maka kalau antum masih ke kamar mandi dianterin, pak itu belum ahlul Quran. Yang ketawa pasti masih dianterin. Ustaz takut ada kuntilanak. Justru ahlul Quran itulah kuntilanak, takut sama ahlul Quran. Ustaz takut ada makhluk besar. Ustaz di ruangan sana ada pohon gede Ustaz, saya melihat pocong. Datangin. Dan Umar, kan dalam hadis itu Umar itu baru jejak langkahnya itu jin, setan itu terbirit. Masa jin ada antum terbirit-birit? Berarti bukan orang beriman. Ya. Jadi kalau ya jin ya, dulu antum sebelum masuk maskan hufat, jinnya biasa aja. Ya. Tapi ketika antum menjadi santri, jinnya juga level santri, setannya level santri. Nanti yang menggoda kiai, level kiai yang goda. Bukan kiai setan, bukan. Salah bukan. Tapi level bukan santri setan, bukan. Tapi level. Maka ya kita tanamkan doa dalam benak kita, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sini. Doakan Bapak, doakan Umar, Mas Kanun Mukas, doakan Mbak Ricis dan sebagainya. Doakan sahabat-sahabat di sini. Dan antum interaksi, sebilang ke teman antum. Ya, antum mau jadi apa? Saya mau jadi dokter, doakan. Ustaz, saya mau jadi psikolog, doakan. Saya mau jadi arsitek, saya semua doakan. Ya. Jadi kita sukses bersama. Kata Buya Hamka, orang yang egois adalah orang yang dari dulu sampai sekarang hanya mendoakan dirinya dan keluarga. Dia tidak pernah mendoakan orang-orang sekitar. Itu kata Buya Hamka. Jadi orang sukses itu bukan karena dia anak tokoh. Orang sukses itu bukan karena dia anak ulama, tapi mujahadah. Dan semakin kita mujahadah, semakin kita serius menjadah wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ya. Man sabara, barang siapa yang sabar pasti dapat. Demikian yang saya bisa sampaikan. Cukup ya. Insyaallah nanti kita bisa lanjutkan silaturahmi dan terus semangat mujahadah, terus semangat melanjutkan negeri ini. Karena kata Imam Syafi'i tadi ya, belajar sejarah melahirkan 2 hal. Yang pertama syaja'ah, keberanian. Yang kedua hikmah, kebijaksanaan. Dan sejarah, bedanya kita dengan orang sekuler, kita orang beriman baca sejarah itu untuk ibrah. Jadi gini, belajar sejarah itu seperti kita main panahan, seperti kita menarik panah semakin ke belakang, semakin busur panah semakin melaju ke depan. Artinya, semakin orang membaca peristiwa masa lampau, dia akan mengerti tentang kondisi masa depan. Itu sejarah. Dan sejarah itu dalam Al-Quran menjadi ibrah, abah, jembatan. Jadi orang yang tidak tahu masa lampau, dia tidak akan tahu masa depan. Kata ulama besar Abu Hasan Ali An-Nadwi, ulama dari India, orang yang malas itu adalah orang yang selalu baca sejarah. Orang yang malas itu adalah orang yang selalu membaca sejarah. Karena dia nggak pernah move on. Dulu bapak anak begini, dulu bapak saya begini, tapi dia nggak pernah bergerak. Tapi orang yang tidak pernah membaca sejarah menandakan dia orang bodoh. Mau pilih yang mana? Malas apa bodoh? Makanya kata Kiai Haji Wahid Hasyim, ulama, menteri agama yang merumuskan negeri ini, perumus Pancasila, kata beliau, membaca sejarah penting.
tapi menjadi aktor sejarah jauh lebih penting. Hari ini kita mendengarkan kisah-kisah sejarah, membaca sejarah Republik Indonesia, para pendiri bangsa kita, itu penting. Tapi akan lebih penting kalau kita melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka. Insya Allah, mudah-mudahan di Maskanul Fas ini lahir para pejuang-pejuang yang terus menjaga negara ini menjadi negeri yang badatun tayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya bisa sampaikan. Nasallahu wa barik. Qul qali hadza wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur